Candi Prambanan, sejarah, mitos, dan keajaiban arsitektur Jawa. Bayangkan sebuah candi megah yang menjulang tinggi di tengah hamparan tanah Jawa. Dibangun tanpa semen, bertahan melawan gempa, dan menyimpan kisah cinta tragis yang melegenda. Itulah Candi Prambanan Mahakarya Hindu terbesar di Indonesia. Hari ini kita akan menyelami sejarahnya, membongkar mitos di baliknya, dan mengungkap keajaiban arsitektur yang membuatnya tetap kokoh selama berabad-abad. Siapkan dirimu untuk perjalanan menembus waktu. Sejarah pembangunan Candi Prambanan. Untuk memahami asal-usulnya, kita harus kembali ke abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Saat itu, Pulau Jawa dikuasai oleh dua dinasti besar, Wangsa Shailendra, penganut Buddha Mahayana yang membangun Candi Borobudur, Wangsa Sanjaya, penganut Hindu Siwaisme yang membangun Candi Prambanan. Pada tahun 850 Masehi, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya memulai pembangunan Candi Prambanan sebagai simbol kejayaan Hindu. Menariknya, ia menikah dengan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra, mencerminkan hubungan dua kepercayaan besar di Nusantara. Pemilihan lokasi pun bukan tanpa alasan. Candi ini berdiri di antara Sungai Opak dan Sungai Gajawong, menjadikannya lokasi strategis sekaligus sakral. Awalnya hanya terdapat Candi Siwa dengan tinggi 47 meter. Namun, seiring waktu, raja-raja berikutnya menambahkan dua candi lain, yakni Candi Wisnu Sang Pemelihara, Candi Brahma Sang Pencipta. Tiga candi utama ini mencerminkan Trimurti, konsep ketuhanan tertinggi dalam ajaran Hindu. Arsitektur megah dan teknologi canggih di masanya. Candi Prambanan bukan sekadar bangunan biasa. Dibangun dengan batu andesit tanpa perekat seperti semen, melainkan dengan teknik interlocking sistem penguncian yang membuatnya tetap kokoh meski diguncang gempa dan letusan gunung berapi. Tata letaknya sangat simetris, dengan candi utama di tengah dikelilingi candi-candi kecil yang semakin memperkuat kesan megah. Dindingnya penuh relief yang mengisahkan epik Hindu, seperti Ramayana dan Krishnayana, dipahat dengan detail luar biasa oleh para seniman masa itu. Sebuah karya luar biasa yang masih bertahan hingga kini. Menurutmu, mengapa teknik interlocking di Prambanan begitu kuat? Tulis di komentar. Dan sambungan aslinya tanpa semen, hanya menggunakan seperti, kalau sekarang ya Lego atau batu kunci, seperti ini. Satunya lekuk, ini satunya nanti nonjol masuk, ini sudah mengunci sehingga tidak goyang. Nah, nanti di sini ada lagi batu kunci, di atasnya batu kunci tidak goyang. Dari kejayaan hingga keterlupaan. Namun, kejayaan Prambanan tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno memindahkan ibu kota ke Jawa Timur akibat letusan Gunung Merapi. Sejak saat itu, Candi Prambanan mulai ditinggalkan dan perlahan tertutup oleh alam. Bencana alam seperti gempa bumi pada abad ke-16 semakin memperburuk kondisinya. Banyak bagian bangunan runtuh, bahkan penduduk sekitar tidak menyadari keberadaannya selama ratusan tahun. Hingga akhirnya pada abad ke-19, seorang gubernur Inggris bernama Sir Thomas Stamford Raffles menemukan kembali reruntuhan candi ini. Namun sayangnya saat ditemukan, Prambanan telah mengalami banyak kerusakan akibat penjarahan. Restorasi dan kebangkitan kembali. Upaya pemugaran dimulai pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga kini. Pada tahun 1991, Candi Prambanan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kini, Prambanan kembali menjadi ikon budaya Indonesia. Bahkan kompleks ini menjadi lokasi pertunjukan sendra tari Ramayana
drama tari spektakuler yang menghidupkan kembali kisah Ramayana dengan latar belakang candi yang megah. Legenda Roro Jonggrang, Cinta, Kutukan, dan Seribu Candi. Namun, di balik kemegahan Candi Prambanan, ada legenda yang masih hidup di hati masyarakat Jawa. Dikisahkan, Raja Prabu Baka memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, kerajaannya ditaklukkan oleh Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti yang jatuh cinta padanya. Namun, Roro Jonggrang menolak lamarannya karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayahnya. Agar bisa menolak tanpa menyinggung perasaan sang pangeran, ia memberi syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan pasukan jin, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan tantangan ini. Namun, tepat saat candi ke-999 berdiri, Roro Jonggrang menjalankan tipu muslihatnya membakar jerami dan memukul-mukul lesung hingga ayam berkokok lebih awal. Para jin yang mengira hari telah pagi pun pergi meninggalkan pekerjaannya. Saat menyadari dirinya telah ditipu, Bandung Bondowoso murka. Dengan kekuatannya, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Konon, patung Dewi Durga di Candi Siwa adalah wujud Roro Jonggrang yang membatu. Fakta unik Candi Prambanan. 1. Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 240 candi. 2. Arsitektur Trimurti mewakili 3 dewa utama dalam Hindu. 3. Relief Ramayana mengisahkan perjalanan Rama dan Sinta dalam ukiran batu. 4. Sempat hilang. Selama berabad-abad baru ditemukan kembali pada abad ke-19. 5. Masih bertahan meski diguncang gempa berkat teknik interlocking. Kesimpulan, Candi Prambanan bukan sekedar bangunan batu. Ia adalah mahakarya sejarah yang menyimpan kisah luar biasa. Dari kejayaan di masa lalu, keterlupaan selama berabad-abad, hingga pemulihan yang luar biasa candi ini tetap menjadi bukti keagungan peradaban Hindu di Nusantara. Jika suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Prambanan, jangan hanya melihat keindahannya. Resapi kisah-kisah luar biasa yang terukir di setiap reliefnya. Menurutmu, apakah kisah Roro Jonggrang benar-benar terjadi atau hanya mitos? Tuliskan pendapatmu di komentar. Jika kamu tertarik dengan sejarah candi, nantikan video berikutnya tentang Borobudur, keajaiban Buddha di Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Unravel the mysteries, embrace the culture. Sampai jumpa di video berikutnya.